Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pilpres beberapa bulan lalu, Partai Islam lambang Rumah Tuhan Ka'bah atau P3 itu adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun di tengah jalan partai itu banyak yang bilang dibajak, diganti ketuanya dengan orang istana katanya. Dan apa yang terjadi dengan partai P3? Umat meninggalkan partai itu dan terbukti bahwa partai itu suaranya anjlok, P3 anjlok dan tidak lolos parlemen threshold. Umat Islam meninggalkan partai P3 karena kecewa dengan sikap elit-elit partainya yang meninggalkan calon presiden dari kader muslim atau kader Islam atau pemimpin muslim, yaitu Anies Baswedan. Ini tentu sebenarnya sebuah pesan yang nyata buat partai Islam seperti PKS dan PKB, di mana PKS dan PKB ini setelah P3 lari dan hancur, ini menjadi harapan baru umat Islam di Indonesia gitu. Karena berani melawan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Namun hari ini kita lihat pada faktanya juga ternyata kedua partai ini, PKB dan PKS itu katanya juga akan meninggalkan Anies Baswedan gitu. Padahal beberapa bulan lalu kedua partai Islam ini, partai yang berlambangkan Islam ini, itu yang mengucapkan dengan lidahnya, yang mengatakan bahkan mendeklarasikan bahwa mereka mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada pilkada tahun 2024 ini. Namun perlahan-lahan perkataan dan ucapan itu kini telah berubah dan terdengar kabar sudah mendukung calon yang lain. Jadi tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pesan tentang perkataan yang harus sesuai dengan perbuatan. Jika hal itu tidak terjadi, itu dikategorikan di dalam agama Islam sebagai satu kebohongan gitu dan kemunafikan gitu, karena ini dikatakan depan umat, depan rakyat, depan publik bahwa PKB dan PKS itu mendukung Anies Baswedan. Itu disaksikan banyak orang. Tentu bukan Anies yang sebenarnya minta untuk dicalonkan, sama seperti Nasdem juga yang telah mengatakan mereka mendukung Anies, namun mereka telah pergi duluan. Jadi antara ucapan lidah, perkataan dan perbuatan itu akhirnya jadi berbeda. Nah, akan sangat lucu dan sangat menyedihkan tentu dan sangat memilukan jika seandainya kejadian ini juga dilakukan oleh partai yang berlambangkan Islam. Tentu ini adalah sebuah contoh buruk bagi umat Islam maupun umat non-Islam. Tentu masyarakat non-Muslim akan melihat apakah seperti itu kelakuan umat Islam gitu. Ini tentu menjadi catatan buruk. Itu kita dengar tadi hari ini hari Minggu ya, 18 Agustus itu beberapa elit PKB mengatakan mereka tidak lagi mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, tapi mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi bagaimana dengan perkataan
bahwa PKB Jakarta akan mendukung Anies sebagai calon gubernur, tentu itu sudah berbeda. Inilah situasi kita hari ini ketika umat di akar rumput berbeda dengan keinginan para elit partai politik. Tentu umat akan sangat kecewa dan pergi meninggalkan partai-partai ini. Inilah yang terjadi pada partai P3. Dan ini sesuatu yang sangat nyata sebenarnya, pesan bagi partai-partai Islam atau partai yang menggunakan simbol agama Islam. Harus sesuai antara perkataan dan perbuatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu Maha melihat dan Maha mendengar, dan tentu Maha menghitung segala apa yang kita buat gitu. Jadi ini sebenarnya satu kejadian tragis buat proses demokrasi di Indonesia hari ini, di mana ketika ada seorang calon, seorang figur yang didukung oleh rakyat tapi tidak dicalonkan oleh elit partai politik, di mana ketika partai politik itu saat pileg atau pilpres itu mencari suara rakyat itu, sehingga mereka mendapatkan kursi yang banyak. Namun ketika kini rakyat memberikan aspirasi mereka, elit-elit partai politik itu menutup diri dan lari dan mencari berbagai alasan, apologi, dan tidak mendengarkan suara rakyat atau suara umat gitu. Suara rakyat, suara Tuhan. Tentu Tuhan Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kejadian Anies Baswedan ini ketika ditinggalkan di tengah jalan ini mirip kisah ini, karena kita berada di bulan Muharram, jadi ada satu kisah sejarah dalam Islam yang hingga hari ini diperingati, kisah tragedi tentang cucu Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain itu seperti mengalami begini. Jadi orang-orang mengatakan mereka mendukung dia sebagai khalifah, namun di tengah jalan situasi berubah. Orang-orang yang katanya lidahnya mau mendukung Imam Husain atau Sayyidina Husain sebagai khalifah itu perlahan-lahan menghilang dan bungkam dan diam terhadap tindakan rejim saat itu yang membantai dan menyiksa keluarga atau cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya sedikit orang yang bersama Sayyidina Husain di peristiwa Karbala. Lalu di mana umat yang begitu banyak, umat Islam yang begitu banyak saat itu yang mengatakan kami mendukungmu wahai Husain. Namun itu hanya di lidahnya, sedangkan perbuatan mereka itu tertuju pada uang dan jabatan yang dijanjikan Yazid dan rejimnya kepada mereka. Mereka ternyata hanya menjual Husain dan lidahnya mendukung Husain, namun pikirannya dan jiwanya mendukung uang dan jabatan gitu. Jadi sungguh kasihan, ini adalah semacam tragedi Karbala demokrasi di Indonesia hari ini. Ini menjadi catatan kelam bagi demokrasi Indonesia, dan tentu saja menjadi satu ingatan kolektif dari seluruh rakyat Indonesia, dari muda, dari kalangan muda, milenial, dan kalangan tua. Dan tentu
partai-partai baik itu nasionalis, partai Islam atau partai kafir yang telah mengatakan ingin mendukung Anies, tapi itu hanya di lidahnya, hanya gimmick dan wajah manis saja, namun pada inti dan kelakuannya, prakteknya ternyata tidak mendukung Anies, bahkan meninggalkan Anies di tengah jalan. Tentu ini menjadi satu ingatan kolektif dari generasi Indonesia, baik itu kalangan milenial, kalangan muda, dan kalangan tua. Dan tentu ini menjadi catatan di langit sana, oleh Tuhan tidak pernah tidur tentunya. Jadi kita berharap ketika PKB telah pergi, Nasdem telah pergi, mungkin PKS masih bisa merenung untuk kembali mendengarkan suara umat dan suara hati nurani, dan tentu suara Tuhan yang dibunyikan lewat rakyat kecil dan alam semesta. Namun jika PKS ternyata lebih tertarik pada tawaran-tawaran kue lebih besar atau jabatan, ya apa boleh buat, itulah kutukan sejarah dari kondisi bangsa hari ini. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha mengetahui situasi atau segala sesuatu di dunia ini. Jadi nasib P3 bisa terjadi pada partai PKS dan partai PKB ketika dia meninggalkan umat dan rakyat dan meninggalkan suara hati nurani, suara Tuhan, maka umat dan rakyat dan Tuhan akan meninggalkan partai-partai itu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap merdeka.